Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun dulu ibu-ibu? Boleh. Ibu-ibu biasa bilang cakep ya, bilang cakep. Ke rumah teman pakai sepeda. Cakep. Pulangnya ketika hari hujan. Cakep. Sebelum diseminasi saya buka, Cakep. ucapkan salam untuk kalian. Ada satu lagi, ibu-ibu bilang cantik ya, karena kita di sini semua ibu-ibu. Sarapan pagi dengan ketan. Cantik. Setelah itu mencuci kain, cantik. Dengan senang hati saya ucapkan, Cantik. selamat datang para hadirin. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu-Ibu Guru SD Negeri 2 Parakan Majid, dan yang kami hormati Ibu-Ibu Paguyuban Wali Murid SD Negeri 2 Parakan Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Parakan Majid, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiannya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada ibu-ibu paguyuban yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru SD Negeri 2 Parakan Majid yang telah berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini, yang merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya.
dan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Nah, adapun agenda pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua ice breaking, yang ketiga materi ya, diskriminasi budaya positif, yang keempat refleksi, dan yang terakhir penutup. Baik, ibu-ibu semua, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ibu-ibu. Agenda yang kedua yaitu ice breaking. Ice breaking itu apa sih? Ice itu apa? Ice itu apa? Es. Kalau breaking itu apa? Memecah. Memecah. Jadi ice breaking itu memecah es. Memecah es. Tapi kita di sini dalam pertemuan ini bukan untuk memecah es, tapi memecah kekakuan, memecah kejenuhan. Jadi ice breaking ini bisa merupakan kegiatan atau permainan untuk memecah kekakuan sehingga kita dalam kegiatan kali ini bisa rileks dan bisa nyaman. Untuk ice breakingnya saya pandu ya ibu-ibu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. 1 kali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Nah, yang kencang ya saudara, 1 kali lagi yang kencang. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya. Siap ibu-ibu untuk menerima materi? Ya. Ya, selanjutnya. Nah, sebelum ke materi kita melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Di sini saya sudah mencatatkan ya, ini contoh memanfaatkan waktu dengan baik. Apakah ibu-ibu sepakat hari ini kita memanfaatkan waktu dengan baik? Sepakat ya. Jadi kita kurang lebih 1 jam akan bersama-sama belajar tentang budaya positif. Yang kedua, buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Sepakat ibu-ibu? Ya, jadi kita membuka hati dan pikiran, kita ridho, kita ikhlas untuk sama-sama belajar di sini. Sebelumnya saya mohon maaf ibu-ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya bisa, tetapi saya juga masih belajar. Jadi kita di sini belajar bersama, berbagi praktik baik. Yang ketiga, mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Sepakat ibu-ibu? Iya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan kesepakatan bersama yang lain? Silakan. Boleh sambil makan minum, bagaimana sepakat? Ya, boleh. Kalau sudah sepakat berarti boleh. Ya, kita makan hari 4 yaitu boleh makan dan minum. Tapi makannya makan cemilan ya. Jangan makan yang berat-berat. Makan cemilan. Nah, sekarang ke materi ya, tentang konsep utama modul budaya positif. Jadi dalam modul budaya positif pendidikan guru penggerak ini ada 7 poin ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi paradigma baru ini menekankan kepada keterampilan abad 21, abad sekarang sesuai dengan zaman yang sudah modern. Keterampilan abad 21 ini meliputi apa saja? Berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreatif, inovatif, bisa memecahkan masalah dan literasi digital. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, minat bakat, serta gaya belajar murid yang terdiferensiasi. Dan ini tujuannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama, apa Ibu? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi 6 dimensi ya. Nah, ini pertanyaan pemantik. Saya mau bertanya ya kepada ibu-ibu semua di sini. Yang pertama, apa yang terlintas dalam benak ibu-ibu hebat tentang makna disiplin? Yang kedua, apakah hukuman akan meningkatkan kedisiplinan murid? Yang ketiga, apakah pemberian penghargaan berlebihan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau ibu-ibu menuliskannya dalam kertas post-it ya. Bagaimana siap, ibu-ibu? Ini yang warna hijau untuk pertanyaan pertama ya. Apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu hebat tentang makna disiplin? Boleh tidak pakai nama ya, langsung tulisan jawabannya saja. Silakan ibu-ibu, dalam benak ibu-ibu disiplin itu seperti apa sih? Nanti kalau sudah bisa ditempelkan di ini ya, di tembok. Silakan yang sudah boleh ditempelkan di sana ya, di tembok sana.
Sudah 10 ya, sudah 10. Nah, di sini apa yang Terlintas dalam benak Bapak Ibu hebat tentang makna disiplin. Di sini jawabannya tentunya beragam ya, beragam kepala, beragam juga jawabannya. Yang pertama, disiplin adalah taat pada aturan yang berlaku. Ya, disiplin aman, nyaman dan teratur. Ya, disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang ada. Harus menuruti aturan, menumbuhkan rasa sadar diri, peduli dan tanggung jawab. Harus bisa menurut menjadi anak soleh. Disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih dan harus bertanggung jawab. Taat dan patuh, harus menuruti aturan, kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan peraturan. Beragam ya ini jawabannya, tapi saya bisa simpulkan kalau disiplin sesuai dengan yang ibu-ibu tulis ini tentang menaati peraturan ya. Sekarang yang kedua, apakah hukuman akan meningkatkan kedisiplinan murid? Ya, ibu-ibu bisa menuliskannya lagi dalam kertas ini. Mau yang warna apa? Boleh ya, boleh. Jawabannya bisa beragam juga ya. Mungkin ada yang iya dan ada yang tidak. Silakan kalau sudah bisa ditempel di sebelah sana. Sudah semua? Ya. Nah, yang kedua, apakah hukuman akan meningkatkan kedisiplinan murid? Jawabannya itu beragam pula ya. Yang pertama, tidak. Yang kedua, tidak, karena hukuman membuat rasa takut bukan taat. Yang ketiga, harus bisa meningkatkan. Yang keempat, membawa anak-anak membiasakan melakukan yang terbaik.
Yang keempat, tidak, karena dengan hukuman berdampak anak menjadi sakit hati. Selanjutnya, harus bisa menjadi figur terbaik. Selanjutnya, iya, supaya meningkatkan motivasi akan disiplin. Selanjutnya, tidak, dan hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, tetapi harus diberikan dengan tepat dan bisa memotivasi mereka untuk mematuhi aturan. Bagaimana jawaban yang betul? Nah, nanti kita bahas ya tentang disiplin positif. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jangan bosan ya ibu-ibu. Pertanyaan ketiga, apakah pemberian penghargaan berlebihan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Ketika kita misalkan memberikan penghargaan yang berlebihan tidak sewajarnya, apakah itu akan meningkatkan keinginan murid untuk belajar atau tidak? Ya, untuk jawabannya biasa di kertas ini ya ibu-ibu tuliskan. Silakan yang sudah bisa ditempel di tembok sebelah sana. Ya. Sudah semua ya. Apakah pemberian penghargaan berlebihan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Untuk jawabannya ada yang berpikir tidak. Selanjutnya tidak, karena menjadikan murid manja dan selalu ingin diberi hadiah. Tidak, karena membuat ketergantungan. Penghargaan tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena dapat menimbulkan kurang baik. Iya, pasti belajarnya lebih semangat. Iya, harus ada yang diberikan supaya menjadi semangat belajar. Tentunya akan sangat termotivasi karena mereka akan merasa dihargai. Selanjutnya, pemberian penghargaan dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, tidak karena akan membuat siswa merasa sombong. Ada yang
berpikir iya dan ada yang berpikir tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ya paparan berikut ini. Nah, disiplin positif ini konsep utama yang kedua ya. Tadi yang pertama paradigma pembelajaran. Yang kedua disiplin positif. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, disiplin bukanlah sesuatu yang diberlakukan dengan paksaan atau pemaksaan, tetapi merupakan hasil dari kesadaran dan kesukaan hati untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika murid berdisiplin itu jangan ada paksaan, harus tumbuh dari hati, harus ada kesadaran dari hati, mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi peraturan. Kalau dalam hal ini peraturan di sekolah. Konsep disiplin positif adalah sebuah pendekatan dalam mendidik anak yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun hubungan yang sehat dan membentuk perilaku yang positif. Dalam budaya positif, individu merasa didengar, dihargai, dan didukung untuk mengembangkan potensinya. Nah, di sini kita harus yang namanya disiplin positif itu harus menjadi budaya positif. Harus berkolaborasi antara guru dengan orang tua. Supaya apa? Supaya yang namanya disiplin positif atau budaya positif itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi murid lakukan di lingkungan masyarakat juga. Jadi harus ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah dengan warga atau dengan orang tua murid. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin sih disiplin, tapi kenapa mau gagal? Nah, ini karena apa? Karena proses pendisiplinannya dilakukan dengan pemberian hukuman. Hukuman ini terasa menyakitkan, terasa menakutkan bagi murid. Murid menjadi rendah diri dan bersifat memaksa. Biasanya hukuman ini kan dilakukan oleh satu pihak. Misalkan kalau dari sekolah, hukuman dilakukan oleh guru ke murid. Jadi murid akan merasa takut. Selanjutnya, penghargaan disebut dengan identitas gagal karena tidak efektif. Misalkan seperti ini, ketika ada murid yang diberi penghargaan, suatu waktu misalkan dia itu sudah biasa diberi penghargaan, suatu waktu dia tidak diberi penghargaan, dia akan kecewa karena penghargaan yang diinginkannya itu tidak tercapai, dan akhirnya dia berpikir tidak akan berusaha sekeras atau semaksimal karena sebelumnya juga tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan bersifat tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Misalkan dalam kelas, guru memberikan penghargaan kepada murid, ada kemungkinan murid yang lain akan merasa iri. Kok si itu anu hayang di penghargaan kemungkinan, dan kemungkinan juga teman-teman yang lain itu akan tidak suka kepada temannya yang diberi penghargaan oleh guru tersebut. Penghargaan bersifat menghukum. Contohnya misal dari segi rankingan, mungkin untuk yang tidak terranking, tidak mendapat juara, mereka akan merasa terhukum karena tidak mendapatkan penghargaan dari guru. Jadi tugas kita sebagai guru menjembatani hal tersebut supaya apa? Supaya murid yang ketika termotivasi untuk berprestasi tetapi tidak mendapatkan penghargaan, akhirnya tidak kecewa. Jadi harus membimbing murid supaya ketika murid tidak mencapai apa yang diinginkan, murid tersebut tidak putus asa. Seperti itu.
adalah sebuah istilah paradoks yang mengacu pada situasi di mana penghargaan atau pujian yang seharusnya bertujuan untuk memotivasi atau memperkuat perilaku positif justru memiliki efek sebaliknya, yaitu meredam motivasi intrinsik atau membatasi perkembangan individu. Contohnya, jika penghargaan atau pujian diberikan secara berlebihan atau tidak berdasar dapat mengarah pada ketergantungan individu terhadap penghargaan tersebut. Mereka mungkin hanya berusaha untuk memenuhi harapan orang lain atau mencari pengakuan eksternal tanpa memperhatikan kepuasan pribadi atau pertumbuhan yang lebih dalam. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan, ayo anak-anak siapa yang bisa berkalian 1 sampai 10 ibu beri hadiah misalkan. Jadi mereka keinginannya bukan untuk bisa perkalian tersebut, tetapi ingin diberi hadiah. Nah, ini namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Sekarang dengan identitas sukses, konsekuensi. Ciri-cirinya pada konsekuensi, penguatannya hanya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, dan restitusi. Restitusi ini identitas yang paling sukses, yang paling positif. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan tentang konsekuensi dan restitusi. Sekarang lanjut dulu. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi murid itu memperbaiki kesalahannya, mempertanggungjawabkan kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Memperbaiki hubungan dan bukan paksaan. Seperti tadi, kalau hubungan itu merupakan paksaan dari salah satu pihak. Dalam hal ini di sekolah adalah guru atau pihak sekolah. Nah, jelaskan perbedaan 3 kata di bawah ini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari tadi kan kita sudah berbicara hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa sih sebenarnya hukuman itu? Konsekuensi itu seperti apa dan restitusi itu seperti apa? Nah, yang pertama hukuman. Hukuman adalah tindakan yang diberikan sebagai respon terhadap perilaku yang melanggar aturan atau norma yang ditetapkan. Nah, dalam hal ini biasanya tindakan hukuman itu dilakukan oleh guru kepada murid untuk apa? Menghilangkan perilaku murid yang negatif. Karena hukuman itu tidak menyenangkan bagi murid. Yang kedua, konsekuensi adalah akibat atau hasil langsung dari suatu tindakan atau perilaku. Misalkan ketika ada seorang murid yang semalam tidak belajar dan siang harinya ulangan, konsekuensinya apa? Nilainya akan jelek, ya, akan tidak maksimal. Nah, itu konsekuensi. Jadi hasil langsung atau akibat dari suatu tindakan atau perilaku. Beda dengan hukuman yang tadi. Kalau hukuman diberikan oleh satu pihak, misalkan salah satu anak terlambat masuk kelas, diberi hukuman mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu merupakan hukuman fisik. Yang ketiga adalah restitusi. Upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindakan atau perilaku. Nah, pada restitusi ini, murid ketika melakukan kesalahan dibimbing oleh guru untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terulang kembali dan mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan penuh kesadaran.
tidak boleh dilakukan. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan piket kelas pada saat istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia, konsep utama yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan suatu usaha tentunya untuk mencapai tujuan. Dan ketika tujuan kita tercapai, berarti kebutuhan dasar kita ini sudah tercapai. Nah, di antaranya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Dan juga ada kebutuhan biologis. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperlukan tetap terhubung dengan orang lain, misalkan dengan teman, dengan kalau di sekolah dengan guru, di lingkungan masyarakat dengan orang tua, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk diangkat, memimpin, berprestasi dan diakui. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Itu kebutuhan dasar. Kita juga pasti ingin dihargai atau diakui oleh orang lain. Kebebasan, mandiri, kita bebas menentukan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir, ketenangan seperti bermain, humor, tertawa. Ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita cukupi, ya. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Hai. Halo. Hai. Halo. 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 Hai. Hai. Halo. Hai. Masih semangat ibu-ibu? Ya, terima kasih ya. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dari luar. Soalnya dari luar. Kalau motivasi intrinsik dari dalam diri individu. Kalau motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya yang tadi, hukuman, pujian dan penghargaan. Contohnya misalkan begini, murid itu mengerjakan piket, tapi karena takut dimarahi guru, takut dihukum oleh guru. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk menghindari hukuman. Beda lagi dengan motivasi intrinsik ketika murid mengerjakan piket kelas. Ketika motivasi intrinsiknya muncul, itu mereka menyadari bahwa mengerjakan piket itu adalah suatu kewajiban, ya, kewajiban sebagai murid dan untuk menjaga kebersihan. Jadi muncul dalam dirinya motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri mereka sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka miliki. Menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Nah, sudah konsep yang kelima, ya. Tadi kan ada 7, sekarang konsep yang kelima. 5 sisi kontrol guru. Nah, guru ini berbeda-beda, ya. Ada yang posisinya sebagai penghukum, ada yang posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, untuk penghukum, penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ada yang bisa memaparkan hukuman fisik itu seperti
Seperti apa contohnya? Ya, Dilarikan dengan bapak. apa lagi? Oh iya, push up. Misalkan push up 100 kali itu hukuman fisik. Kalau hukuman verbal seperti apa contohnya? Verbal, hukuman dengan kata-kata. Kamu jelek, kamu selalu saja nilainya kecil, awas kamu. Nah itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, bersuara lembut, hening, tidak nyaman dan merasa rendah diri. Contohnya bagaimana? Kamu yang membuat ibu kecewa. Bagaimana kalau orang tua tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, jadi nanti si anak itu akan timbul merasa bersalah karena gurunya berkata demikian. Mereka nggak hukum, tapi ngena ya, ngena, nyentuh. Ini teman, posisi kontrol yang ketiga teman, tidak menyakiti murid, namun mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa? Bujukan. Tolong ya, dalam batu ibu. Nah, seperti itu. Misalkan ketika ada anak yang ibu ayah nama menuju capek, misalkan ada adik beberes, buyos, bu ibu beberes, nah itu bisa menjadi teman. Memantau, mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid ya, diawasi. Misalkan ketika murid melakukan pelanggaran, kita tanya sanksi atau konsekuensinya apa, peraturannya apa. Nah nanti murid akan berpikir, oh saya melakukan ini berarti nanti konsekuensi yang harus diterima. Ya. Manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi atas permasalahannya. Jadi guru membimbing anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya seperti tadi supaya tidak terulang kembali, dan mereka akan menyadari kalau harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, ini sebagai contoh ya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, supaya kita tahu ya perbedaan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer dari segi pernyataan atau kalimat-kalimat yang digunakan. Kalau penghukum hormat pada bendera selama 1 jam itu merupakan hukuman, tadi merupakan hukuman fisik ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah itu pembuat merasa bersalah. Dan untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini tidak efektif ya untuk dilakukan. Yang ketiga teman, ayo dong ikuti anak ke sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini cukup efektif ya dilakukan. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya, jangan diulangi lagi. Jadi guru memantau dan mengawasi murid. Selanjutnya manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak ditanya keyakinan dirinya itu seperti apa agar tidak melanggar peraturan tersebut. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, manakah posisi kontrol yang menurut Bapak Ibu baik untuk seorang guru? Nah, kita bisa lihat ya, untuk contoh 5 posisi kontrol pada video berikut ini. Ibu-ibu simak ya, agar kita bisa tahu dan membedakan mana posisi kontrol yang tepat untuk diterapkan kepada murid. Nah, ini dimulai dari posisi penghukum.
Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Salah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Boleh sambil ngomel ya ibu-ibu. Isi kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku tak paham. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Yang ketiga posisi teman. Ya, naren lagi ya, naren lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tersinjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang sekarang posisi pemantau atau monitor. Masih naren. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren.
Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ibu-ibu tadi sudah melihat skenario atau contoh 5 posisi kontrol. Bagaimana posisi kontrol yang menurut ibu-ibu yang paling tepat atau yang paling efektif dilakukan itu posisi kontrol yang mana? Yang mana? Posisi kontrol yang paling tepat. Manajer, ya karena apa? Ketika murid melakukan kesalahan disertai dengan solusi permasalahan tersebut. Tadi pada video Naren itu kan bangun terlambat sehingga kesiangan. Solusinya apa? Menyetel alarm dan bisa dibangunkan oleh ibunya dan kakaknya. Nah itu solusinya. Nah sekarang konsep inti yang benar yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Nilai kebajikan universal itu seperti apa? Misalnya nilai kebajikan yang umum, yang global bisa diterapkan di kita, di negara kita Indonesia atau di luar negeri juga. Nilai kebajikan universal secara umum seperti saling menghormati. Apakah nilai orang lain saling menghormati bukan nilai kebajikan? Tentunya sama ya, saling menghormati adalah nilai kebajikan universal, disiplin, saling menghargai dan lain sebagainya. Yang pertama, pada kegiatan pembahasan keyakinan kelas kita berdiskusi tentang peraturan. Di kelas ada guru dengan murid. Yang berdiskusi siapa? Guru dengan murid tentunya. Jadi semua harus dilibatkan. Peraturan seperti apa yang ingin diterapkan di kelas yang bersangkutan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Misalkan seperti ini, peraturan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan universalnya apa? Menjaga kebersihan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di dinding kelas. Bisa mungkin ibu-ibu lihat di setiap kelas itu ada keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, apalagi untuk anak SD karena akan sulit untuk diingat. Jadi sedikit saja agar mudah diingat, bisa mungkin 5-7 keyakinan. Yang kedua, sesuai dengan kondisi kelas, harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Seperti apa? Misalkan jangan buang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Kita ubah ke dalam kalimat positif. Apa? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa jangan kalimat negatif? Karena misalkan seperti ini, seperti tadi, jangan membuang sampah
murid berpikir, nah, mata jangan membuang sampah sembarangan nyobaan sembarangan emang kalau efeknya gitu. Jadi murid akan coba, tetapi beda halnya ketika ditulis dengan buanglah sampah pada tempatnya. Anak akan berpikir, langsung membuang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat seperti yang tadi, guru dan murid dilibatkan, sehingga keyakinan kelas tersebut harus diterapkan oleh pihak sekolah, jangan hanya murid saja. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Saling menghormati dan saling menghargai. Guru menghargai murid, murid menghormati guru, saling menghargai antar teman, beriman dan bertakwa. Misalkan contohnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Disiplin waktu, masuk kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Aktif dalam pembelajaran. Jadi ketika guru menerangkan, murid mendengarkan. Ketika berdiskusi, murid berpartisipasi aktif. Menjaga kebersihan seperti mengerjakan piket kelas. Selanjutnya, ibu-ibu, punten. Menjaga kebersihan, peduli sesama. Misalkan ketika ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Bergotong royong, misalkan bergotong royong membersihkan kelas atau sekolah. Yang terakhir, konsep inti yaitu segitiga restitusi. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam proses segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan dan pengembalian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya atau pernyataannya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini langkah pertama, menstabilkan identitas dulu, bertanya dulu kepada anak, dan membuat pernyataan yang mendinginkan hati anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti tadi Naren yang datang terlambat, ditanyakan kenapa Naren datang terlambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang jadi seolah-olah si murid yang melanggar tersebut dibela oleh gurunya. Tapi lihat yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh pernyataannya, apakah nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Seperti tadi, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dan ini untuk segitiga restitusi ini biasanya diterapkan oleh posisi kontrol apa yang mana? Yang manajer. Jadi menerapkan 3 langkah restitusi. Nah, ini contoh kasus Rapli terlambat datang saat upacara hari Senin, dan kasus 2 Nafisa yang tidak ikut gotong royong menyatu kelas. Ini contoh gambarnya ya.
Jadi ketika saya waktu itu skenario nya terhadap Rafli, anak yang datang terlambat satu acara hari Senin. Pertama-tama saya panggil Rafli berdua, lalu saya bertanya kepada dia, kenapa datang terlambat? Tidak apa-apa Rafli, karena dia namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Setelah itu menanyakan alasan Rafli kenapa datang terlambat, dan kita memberi penguatan ya kepada Rafli supaya Rafli mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dengan cara apa? Kata Rafli, dengan cara meminta orang tuanya untuk membangunkan Rafli di pagi hari. Nah, sekarang refleksi ya. Refleksi ini terakhir. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang mengubah pandangan saya, yang saya dapatkan ketika ibu-ibu tadi mendengarkan pemaparan mengenai budaya positif ini? Apa yang mengubah pandangan ibu-ibu? Ada yang bisa menjawab? Silakan, Ibu Lia. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu. Hal baru yang mengubah saya, jujur ya, dari kemarin gitu ya, sebelum mengenal secara restitusi, saya selalu memposisikan saya kepada peserta didik saya itu sebagai teman. Ya. Ternyata posisi teman itu salah gitu. Nah, saya akan mencoba untuk merubahnya menjadi ke posisi manajer. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Ibu Lia. Tepuk tangan untuk Ibu Lia. Ya. Yang kedua, refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan ibu-ibu bagaimana? Bisa mungkin diwakilkan oleh Ibu Maguyuban? Ya, ada? Boleh? Ibu. Siapa? Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, apakah Senang atau bosan atau jenuh? Siapa yang akan mewakili? Alhamdulillah senang. Ya, coba Ibu supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menurut kayu saja oke sami sangat beribadah dan berlukisan ya kalau masih beri pamitan pelayanan hanya ibu sadaya bapak Kaif alhamdulillah wasyukurillah kamu syukuri tambihan pisan luang di kamu anak di minyak ya harus mohon terbaik. Ya. Terima kasih untuk Ibu Koordinator Paguyuban, tepuk tangan untuk Ibu Koordinator Paguyuban dan semua. Ya. Selanjutnya, nah terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah ya kegiatan ini telah selesai, telah berakhir. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan dan kehilapan. Terima kasih untuk semuanya partisipasinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil Ibu? Tahu Bu, Ibu memanggil saya karena saya tadi datang terlambat sehingga saya ketinggalan upacara bendera. Syukurlah kalau kamu tahu. Ibu mengerti kalau semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Apa penyebab kamu tadi datang terlambat? Saya terlambat sampai sekolah karena tadi saya bangun kesiangan Bu. Bapak Ibu saya sudah pergi berangkat bekerja dan tidak ada yang menanggung saya. Ya, Ibu mengerti. Walaupun begitu, tindakan yang kamu lakukan salah. Sekolah mempunyai peraturan yang harus kamu patuhi.
Ya Bu, saya minta maaf. Iya, tidak apa-apa, Ibu mengerti. Walaupun begitu, Rafli ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya Bu, saya ingat keyakinan kelas kita harus disiplin waktu dan saling menghargai salah satunya dengan datang tepat waktu. Iya, benar sekali Rafli. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan mematuhi keyakinan kelas Bu. Saya tidak akan tidur terlalu malam Bu, dan saya juga berpesan kepada orang tua saya untuk memampukan saya sebelum berangkat bekerja supaya saya tidak bangun kesiangan lagi dan terlambat datang ke sekolah. Iya, bagus Rafli. Ibu hargai usaha kamu. Semoga kamu bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Rafli.